Pengakuan Iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom, puji Tuhan, hari ini kembali kita akan sama-sama memuliakan Allah kita. Dia Allah yang ajaib, tidak ada mustahil bagi Allah. Sebab itu mari kita datang dengan hati menyembah pada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan kembali, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sama-sama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kau yang butuh lawatan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Katakan sekali lagi,
mujizat masih ada bagiku. Amin. Haleluya. Ku percaya Tuhan, selama ku menyembah-Mu, mujizat-Mu ada. Selama kami masih menyembah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup. Sebab itu Tuhan, kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Kau Allah yang setia. Lanjutkan Tuhan kasih setia-Mu pada setiap orang yang berharap pada kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, dan kami menanti-nantikan Engkau. Haleluya. Katakan sama-sama. Tuhan yang setia, Waktu-Mu selalu yang terbaik, Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan kembali padanya, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati hidupku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memberkatiku, Engkau Tuhan yang memulihkan jiwaku, Engkau Tuhan yang memulihkan hidupku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan.
Pagi hari ini kami boleh membawa hati kami di hadapan Tuhan dan kami boleh juga mempersiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Allah dan sebentar kami juga mau menerima perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus urapi kami terus untuk mengerti akan isi hati-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi, senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun ya. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Menjadi yang Terbesar. Menjadi yang terbesar adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang mungkin ya. Tidak ada yang mau jadi yang paling kecil, paling jelek, paling bodoh, nggak ada ya. Semua mau yang paling hebat, paling besar dan sebagainya. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi yang paling besar ya. Saya ajak kita semua membuka Lukas 7 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah saudara, hebat banget Yohanes Pembaptis ini ya. Dikatakan dari semua manusia yang pernah dilahirkan, Yohanes Pembaptis lah yang terbesar. Namun di dalam kerajaan Allah, Yohanes Pembaptis itu tidak masuk ukuran yang paling besar. Bahkan yang terkecil katanya di dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara pilih yang mana? Mau yang terbesar di dunia, mau yang terbesar di mana? Ya, ayo kita sama-sama belajar. Ya, nilai apa saja yang dapat kita pelajari dari Yohanes Pembaptis? Yang pertama adalah kesederhanaan. Sebagaimana kita baca dalam Markus 1 ayat 6 dikatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Dia tidak mengenakan pakaian lenan halus, dia tidak mengenakan baju-baju yang baik, yang indah, tapi dia mengenakan jubah bulu unta yang kita tahu kasar ya. Dan ini tidak merupakan sebuah yang indah, tetapi dia mengutamakan awet mungkin ya, hangat, menutupi tubuhnya dengan baik. Saudara, dia juga mengenakan ikat pinggang dari kulit binatang. Mungkin hasil buruan atau binatang yang sudah dimakan dagingnya, kulitnya diambil, tidak ada merek Hermenya atau apa ya. Nah, saudara, dia juga makan seadanya dari alam. Kita tahu dia makan belalang, ya, lalu dia juga mengambil madu hutan dan lain-lain. Bukti sebuah kesederhanaan dan kita bisa belajar. Jadilah pribadi yang sederhana kalau engkau mau menjadi yang terbesar. Ya, Tuhan Yesus pun hidup dalam kesederhanaan. Lahir kandang domba sebagai anak tukang kayu, dia hidup dalam kesederhanaan. Saya percaya Bapak Ibu, kehidupan yang sederhana akan membuat kita bisa mengucap syukur. Kehidupan yang sederhana akan membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, tidak takut kehilangan apa-apa. Kenapa? Karena bukan kekayaan yang kita kejar, bukan kekayaan yang kita pentingkan. Ingat firman Tuhan kan, di mana hartamu berada di situ hatimu ada ya. Nah, kalau kita hidup dalam kesederhanaan, saya percaya itu akan membuat kita lebih merasa tenang dan tentram. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah kejujuran. Yohanes 1 ayat 19-21 firman Allah berkata, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Yohanes Pembaptis jujur, saudara. Walaupun mungkin kalau dia berdusta ada banyak hal yang dapat dia peroleh. Ada keuntungan yang dapat dia peroleh. Mungkin dia lebih dikenal, lebih dihormati, lebih banyak pengikutnya, lebih banyak diberkati dan lain-lain ya. Tetapi dia berkata jujur. Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Bukan juga dia katakan. Ya, dia tidak mencari penghormatan manusia. Dalam Markus 1 ayat 5 dikatakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Terbayang oleh saudara berapa banyak orang yang waktu itu dibaptis oleh Yohanes. Ya, kalau dia berdusta waktu itu, ya saya Mesias, wow, terkenal dia. Kalau dia bilang, oh saya nabi yang akan datang, wah, pasti dia mendapatkan banyak keuntungan dari hal itu ya. Nah,
Dia tidak menipu orang-orang dengan pesonanya. Dia tidak menggunakan topeng kepalsuan. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia menjadi pribadi dia apa adanya. Dia tidak tipu-tipu, ya. Yesus juga adalah pribadi yang jujur, kita tahu. Bagaimana dalam Lukas 20 ayat 21 pun berkata, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Yesus pun dikenal sebagai guru yang jujur, tidak mencari muka dan benar. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar. Sebagai anak Tuhan, kita harus jujur, hidup jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat, bukan? Baiklah, kita sungguh-sungguh hidup dalam kejujuran. Jangan hidup dalam topeng kita, kepalsuan, dan lain-lain, ya. Jadilah pribadi kita apa adanya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari juga dari Yohanes Pembaptis adalah kerendahan hati. Dalam Yohanes 1 ayat 23 dikatakan, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis ketika ditanya siapakah dirinya, dia tidak bilang saya Dr. Profesor Yohanes STH, MTH, DTH, MTS ya. Oh salah, MTS ya, Madrasah Sanawiyah nanti ya. Dia tidak menyebutkan gelar-gelarnya atau apapun. Dia tidak menyebutkan namanya, bahkan dia gambarkan dirinya ini adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Apalah artinya suara, saudara? Tentu tidak dapat dibanggakan, ya. Dia tidak mencari penghormatan manusia. Dia merendahkan hati, ya. Bukan saja dia tidak mengaku dirinya Mesias, Elia, atau Nabi yang akan datang. Tapi dia benar-benar mengakui dirinya bahwa dia adalah utusan Allah. Luruskanlah jalan Tuhan, katanya. Dia suara yang berteriak-teriak untuk meluruskan jalan Tuhan. Dia adalah utusan Allah. Kerendahan hati adalah hal yang sangat penting di mata Allah. Ya, saya percaya, saudara, orang Kristen harus hidup dalam kerendahan hati. Dalam Amsal 16 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan, tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Yesaya 2 ayat 12 katakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Baiklah, kita belajar untuk terus rendah hati. Kalau kita nanti mau ditinggikan, biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Bukan kita yang naik atau mengangkat diri kita tinggi-tinggi, ya. Itu namanya sombong, congkak, ya. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Kita tahu Yesus pun adalah pribadi yang rendah hati. Kalau saudara lihat dalam Filipi 2, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan rela mati dan mati di kayu salib. Itu adalah bukti sebuah kerendahan hati. Dia melepaskan hak kealahannya. Karena apa? Karena dia memang rendah hati adanya. Ya. Yang keempat, yang menjadi nilai yang dilakukan atau dimiliki oleh Yohanes Pembaptis adalah bahwa dia mengakui bahwa semua berasal dari Tuhan, ya, oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 26-30 dikatakan, Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes menyatakan ketidaklayakannya. Bahkan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak, katanya. Merupakan sebuah penghormatan kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias, domba Allah yang menghapus dosa manusia. Merupakan sebuah penghormatan dan pernyataan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia menyadari
bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah sumber dari segalanya, ya. Yohanes juga tidak menganggap dirinya layak untuk menerima sesuatu karena dia sudah membaptis Yesus, sudah membaptis banyak orang juga. Dia tidak menganggap dirinya, oh saya kan sudah melayani Tuhan, harusnya saya dapat sesuatu dong. Harusnya saya dapat reward, dapat upah. Ya, Yohanes tidak. Dia tidak mengejar hal itu, dia tidak mengejar jabatan, posisi, dia tidak mengejar materi dan lain-lain. Kita belajar saudara, kita sadari bahwa semua yang kita miliki ini adalah berasal dari Tuhan. Jangan mengejar yang lain, ya. Ingat bahwa semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan juga. Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah ada mendahului dia, yang sudah ada sebelum Yohanes ada bahkan, ya. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yohanes menyadari hal itu. Oleh karenanya dia tidak mencuri kehormatan. Dia juga tetap dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati, ya. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dia tidak memikirkan apa yang menjadi keinginannya, tetapi dia meninggikan Tuhan karena dia tahu semuanya berasal dari Tuhan. Ya. Di dalam hal ini juga bahwa Yohanes tidak menarik orang-orang yang dia layani, yang telah dia baptis itu kepada dirinya. Karena ketika dia melayani, dia selalu berkata bahwa dia hanya suara yang berteriak di padang gurun untuk meluruskan jalan Tuhan. Bertobatlah dan mengaku dosa, katanya, supaya engkau diampuni. Dan dia menyatakan bahwa Yesus, ketika Yesus lewat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara, sebuah konteks yang jelas sekali bahwa Yohanes tidak mengejar dan mengumpulkan pengikutnya kepada dirinya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi Yohanes membawa pengikutnya kepada pertobatan yang benar untuk akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam Markus 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia menyatakan, dia hanya membaptis dengan air, tanda pertobatan, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, saudara, yang kita dapat pelajari juga di sini, ketika Yohanes menyadari bahwa semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan, Yohanes juga rela muridnya akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Dan mungkin tidak disebutkan yang lain berapa banyak muridnya yang akhirnya mengikuti Yesus. Saya percaya karena Yohanes mendorong murid-muridnya untuk benar-benar berjumpa dengan Sang Mesias. Dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 37 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Salah satu dari muridnya ini adalah Andreas. Andreas ini adalah murid yang pertama, ya, bersama Simon yang Tuhan Yesus pilih. Dan kita tahu, saudara, apakah Yohanes Pembaptis marah? Tidak. Apakah Yohanes Pembaptis terus bilang, oh ini muridku, ini jemaatku? Ya, enggak seperti itu, saudara. Karena dia tahu Mesias yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Dia tahu semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan, ya. Yang terakhir mungkin, apa yang Yohanes Pembaptis juga lakukan yang dapat kita pelajari, karena dia percaya bahwa semua akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Bahwa Yohanes berani menyatakan kebenaran walau akhirnya dia harus mati karena pernyataannya itu. Dalam Markus 6 ayat 17-18 dikatakan, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ya saudara, Herodes mengambil istri Filipus dan itu tidak benar, tidak halal. Herodias nama istri dari Filipus itu yang kemudian diambil oleh Herodes. Herodias ini dendam dan dia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Hingga suatu saat dalam ulang tahun Herodes akhirnya dia berhasil meminta itu sebagai hadiah. Kepala yang dipenggal, kepala Yohanes dipenggal, ditaruh di
nampan diserahkan kepada Herodias. Saudara, dalam menyatakan kebenaran kita harus berani, walaupun kita harus kehilangan nyawa sekalipun. Apalagi kalau hanya kehilangan kehormatan, kehilangan pengikut, kehilangan follower, kehilangan like, kehilangan orang-orang yang mungkin selama ini selalu bersama kita. Saudara, kebenaran harus ada di atas segalanya. Karena suatu saat kelak kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kebenaran adalah hal yang mutlak. Tidak boleh berkompromi dengan kebenaran. Sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan kita semua, saya percaya kita harus lakukan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh walaupun harus kehilangan nyawa sekalipun. Ya, karena semua dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar untuk hidup dalam kesederhanaan, dalam kejujuran, dalam kerendahan hati. Dan kami juga boleh belajar menyadari lebih lagi bahwa semua adalah berasal dari Tuhan dan oleh Tuhan dan bagi Tuhan segalanya. Tuntun kami Tuhan untuk semakin memahaminya dan kami boleh belajar terus bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Sehingga hidup kami bukan terpaut kepada dunia dan apa yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kami semakin berfokus kepada Tuhan. Sebagaimana tahun ini adalah tahun fokus kepada Kristus. Bawa umat-Mu dan kami semua tanpa kecuali untuk lebih memandang Kristus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, agar kami melakukannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil roti dan mengambil anggur atau minuman, teh, sirup, dan lain-lain. Kita mempersiapkan hati. Terlebih dari semua itu, kita masing-masing berdoa, memohon ampun kepada Tuhan, supaya kita layak menerima perjamuan ini di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Darah Yesus sucikan kami dan layakkan kami untuk menerima perjamuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari saudara, kita angkat roti dengan tangan kita dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Bersama kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penembusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat juga cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah penebusan Kristus. Kita dengan iman menerima tubuh dan darah Kristus yang mempersekutukan kita dengan Allah dan mempersatukan kita dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi. Sambil kita pun berjanji menjadi saksinya sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan yang boleh kami terima. Kami percaya, kami dipersekutukan dengan Engkau Tuhan. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami. Bahkan kami adalah tubuh-Mu Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu di seluruh muka bumi. Dan di mana Yesus sendiri adalah kepala, pemimpin atas kami semua.
Jadikan kami saksi-Mu Tuhan sampai Kau datang kembali. Pakai kami umat-Mu untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan kiranya lindungi, jagai, peliharakan. Bahkan Tuhan yang akan terus menuntun setiap umat-Mu untuk semakin hari semakin mengenal, semakin mencintai, melekat kepada Tuhan. Semakin dewasa di dalam Engkau. Di dalam pikiran, di dalam karakter, di dalam segala hal. Kami juga berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, bagi ketua umum kami, seluruh pengurus BPP, ketua BPD, BPLN, dimanapun berada, bahkan seluruh pejabat GBI dan jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus persatukan kami untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Berikan kami hati yang terus terfokus hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah, berikan roh yang takut akan Allah. Dan biar Tuhan tuntun terus bangsa ini Tuhan melalui para pemimpin kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan membawa bangsa ini lebih lagi Tuhan bangkit, lebih lagi mengalami pemulihan, pertolongan Tuhan. Bahkan ada lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami serahkan semua doa kami dalam tangan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, sebentar sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat dari Engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus yang berlimpah, boleh menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.